fitnah waktu merusak persatuan muslim. Tahun yang dibelokkan, bulan yang bertambah, pekan yang berputar, fitnah awal hari, itu yang terjadi di kita. Ke dalil, kembali ke Al-Quran dan Sunnah, kembali menjadikan Masjidil Haram sebagai pusat kita, pusat manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Saudara-saudariku kaum muslimin muslimat dimanapun berada, yang insyaallah pada kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat serta dalam limpahan karunia, rezeki, hidayah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita membahas salah satu tema yang cukup penting. Kenapa kita sebut penting? Karena ini berkaitan dengan persatuan kita umat Islam dan termasuk keselamatan kita secara pribadi, yaitu fitnah waktu merusak persatuan muslim. Yang namanya fitnah itu di mana-mana pasti merusak. Kita sebut fitnah karena memang itu membuat kekacauan. Di Al-Quran disebutkan fitnah itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhan. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Di surat Al-Baqarah juga itu disebutkan bahwa wal fitnatu akbaru minal qatl. Jadi di ayat 191 menyebutkan dengan menggunakan asyad. Sedangkan di ayat 217-nya menggunakan akbaru. Dua-dua ini menekankan bahwa fitnah itu lebih besar mudaratnya, lebih besar bahayanya, lebih besar dosanya dari membunuh. Kenapa bisa lebih besar? Karena memang efek kerusakannya itu merusak jauh lebih besar daripada membunuh. Kalau membunuh mungkin dia beberapa orang yang dibunuh. Sedangkan fitnah memang tidak membunuh, tapi bisa merusak secara keseluruhan tatanan masyarakat. Bisa merusak secara pribadi-pribadi. Di sini kita sebutkan fitnah waktu di sini. Ini tidak hanya merusak persatuan umat Islam, tapi juga merusak orang per orang, yaitu ada dosa besar di sini, yaitu dosa bertasabuh. Seperti apa itu fitnahnya? Fitnah waktu yang kita maksud di sini adalah fitnah tahun, fitnah bulan, fitnah pekan, fitnah hari, fitnah awal hari, yaitu fitnah waktu. Jadi sementara waktu ini berjalan terus setiap hari, dan ini kita jalani, dan tanpa kita sadari kita masuk dalam fitnah itu. Tahun yang dibelokkan, bulan yang bertambah, pekan yang berputar, fitnah awal hari, itu yang terjadi di kita. Ini kita nggak disadari hal ini. Ada yang menggunakan kalender tahunnya bulannya bertambah jadi 13. Ada yang bulannya berputar-putar. Ada yang pekannya yang harusnya di depan malah jadi belakang. Seperti apa? Ada yang bulannya tambah jadi 13. Ada yang harinya berputar, kalau harinya pertama hari Ahad malah jadi akhir pekan, malah jadi terakhir. Fitnah awal hari yang seharusnya subuh sebagai awal hari berputar menjadi maghrib sebagai awal hari, bahkan ada yang menjadikan tengah malam sebagai awal hari. Ini fitnah-fitnah dalam hari.
Dan ini yang terjadi tanpa kita sadari. Dan kita kadang tidak tahu kapan ini terjadi, kapan mulainya. Bahkan ini kita tidak tahu kapan terjadi. Dan karena memang seperti itulah kita mengikuti kebiasaan umat-umat yang terdahulu, seperti kita mengikuti umat sebelumnya disebutkan Nabi SAW, yaitu seperti binatang biawak. Bahwa disebutkan Nabi SAW, sungguh kalian benar-benar akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga sekiranya mereka masuk ke dalam lubang biawak, kalian pasti akan mengikuti mereka. Biawak ini domba. Jadi jikapun kita masuk ke lubangnya itu, kita pasti akan mengikutinya. Karena itu tadi, kita ngikutinya sejengkal, sehasta demi sehasta, tanpa kita sadari kita masuk ke dalamnya. Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah mereka Yahudi dan Nasrani?" Beliau menjawab, "Siapa lagi kalau bukan mereka?" Ini yang terjadi di dalam waktu ini. Kita mengikuti kalender mereka. Kita mengikuti penanggalan waktu yang mereka lakukan. Padahal di dalamnya ada hal-hal yang berkaitan ibadah yang seharusnya tidak boleh kita ikuti. Dalam hal perkara dunia mungkin sebagian kita banyak yang mengikuti, tapi dalam perkara ibadah tentu hal ini jangan sampai terjadi. Karena ini tadi ada dosa bertasyabuh bagi kita. Tadi disebutkan siapa lagi kalau bukan Yahudi dan Nasrani. Kalau kita perhatikan di umat Yahudi, di kaum Yahudi, mereka itu menjadikan kalender mereka itu kalender campuran. Kalender campuran, yaitu kalender lunar dan solar. Kalender matahari dengan kalender bulan. Kalender Samsiah dengan kalender Komariah itu digabung. Ini yang tidak boleh di kita. Dan ini tegas, Al-Quran sudah menjelaskan bahwa di dalam surat At-Taubah ayat 36 disebutkan bahwa sungguh di sisi Allah itu bilangan bulan itu ya 12. Ada 4 di dalamnya itu bulan haram. Ini disebutkan Allah bahwa ini adalah ketetapan agama yang lurus. Jadi untuk hal bulan ini kita memang tidak terikut, karena udah jelas Al-Quran menyebutkan dalam setahun itu bilangan bulannya 12. Kita nggak ikut dalam hal ini dalam Yahudi. Tapi di dalam kalender Yahudi ini mereka menjadikan maghrib sebagai awal harinya. Di sini ritual ibadah-ibadahnya dilakukan, dimulai. Dan ini berpegang pada di kitab Kejadian, di Taurat, Injil. Jadilah petang, jadilah terang. Dan ini yang kalimat yang berulang, dan ini dijadikan dasar, menjadikan maghrib sebagai awal hari mereka. Dan berpuasa juga mereka mengikuti hal ini. Kalender mereka itu 12 bulan, tapi dalam 3 tahun sekali, karena mereka menyesuaikan dengan kalender matahari, maka di tiap tahun ketiga itu mereka akan muncul bulan ke-13. Hal yang sama juga kalender di kalender Cina, kalender Imlek, dan ada beberapa kalender lainnya juga yang melakukan hal yang sama seperti ini. Dan kita nggak mengikuti hal ini, tapi di sini kita jelas menjadikan maghrib sebagai awal hari. Ini kita masih bertasabuh kepada mereka. Lalu bagaimana dengan kaum Nasrani? Kaum Nasrani menjadikan matahari sebagai penetapan kalendernya.
memang kita nggak ada masalah dengan hal kalender Masehi ini, karena pada dasarnya penetapan kalender berdasarkan matahari itu lebih kepada administrasi, kepentingan dunia. Namun bila kita telusuri di dalamnya, tentu banyak catatan-catatan yang harus kita pegang dari umat Islam, karena tidak bisa sepenuhnya kita terima. Karena penetapan hari, bulan, kenapa ini 28, kenapa ini 30, kenapa ini 29, kenapa 31, itu juga kan ada dasarnya. Dan ini yang tidak bisa kita sepenuhnya ikuti. Begitu juga bagaimana mereka menjadikan hari Ahad. Hari pertama dalam Islam itu ya Ahad, yaitu hari Minggu, hari Sunday bagi Inggris. Di kita kan sebenarnya itu hari Ahad, tapi berputar itu menjadi hari yang ke-7, hari yang terakhir, akhir pekan. Dan kita secara tidak sadar kita mengikut ini. Begitu juga dengan pergantian hari. Pergantian hari di kalender Masehi itu menjadikan tengah malam, pukul 00 itu sebagai pertengahan malam. Padahal di kita di Islam, pertengahan malam itu bukan berarti pukul 00. Karena pertengahan malam itu antara maghrib dengan subuh atau isya dengan subuh. Mana pertengahannya? Dan umumnya itu lebih jauh daripada pertengahan malam. Biasanya lewat daripada waktu tengah malam pukul 00. Kalau kita mau hitung misalnya, itu rata-rata lebih itu dari pukul itu. Karena pertengahan antara dimulainya awal malam sampai akhir malam. Jadi ketika mulai isya sampai sebelum ketika terbit fajar, pertengahannya itulah tengah malam. Dan ini ketika kita mau konsisten. Dan memang untuk kalender Masehi ini dia menggunakan 12 bulan. Dan kita di dalam Islam di Al-Quran juga, karena dia menggunakan kalendernya, dasar perhitungannya adalah kalender matahari, ya tidak sepenuhnya kita menolak. Karena di Al-Quran juga terdapat hal-hal atau namanya ukuran waktu itu dalam dua bagian. Yang pergunakan kalender perhitungan matahari ada yang menggunakan perhitungan bulan juga ada. Malah di dalam surat itu ada menggunakan sekaligus dua disebutkan. Intinya dua ukuran tahun itu digunakan dalam satu ayat, yaitu di surat Al-Kahfi di ayat 25 yang menceritakan tentang Ashabul Kahfi, berapa lama mereka di dalam gua itu disebutkan bahwa dalam dua waktu itu di ayat ke-25, walabisu fi kahfihim salasa mi'atin sinina wasdadu tis'ah. Jadi dua ukuran ini, 300 tahunnya itu disebutkan dalam tahun matahari, sementara 9 tahunnya itu disebutkan dalam ukuran 9 tahun. Jadi kita nggak bisa hitung itu langsung 309 tahun. Jadi ada maknanya itu, kenapa Al-Quran tidak menyebutkannya, kenapa nggak langsung aja 309 tahun. Karena beda memang ukurannya. Yang satu ukurannya kalender matahari berarti 365 hari lebih, sedangkan kalender bulan itu 354 lebih per tahunnya. Tentu nggak bisa disamakan. Dan itu tidak hanya bahkan di satu ayat, ada juga di ayat lain itu disebutkan, itu di surat ke-29 ayat ke-14 yang menceritakan tentang lamanya Nabi Nuh bersama umat
berdakwahnya Nabi Nuh. Disebutkan bahwa walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfasana. Ini disebutkan 1000 tahun, alfasana illa khamsina amah. Selama 1000 tahun kurang 50 tahun. 50 tahunnya ini menggunakan kalender bulan, sedangkan 1000 tahunnya menggunakan kalender matahari. Jadi berbeda. Dan Al-Quran menerima keduanya, baik itu menggunakan kalender matahari maupun kalender bulan. Tapi yang nggak boleh dicampur tadi seperti Yahudi tadi. Cuman berdasar pun kalender perhitungan matahari, tentu ada waktu-waktu yang jangan sampai kita mengkultuskannya, karena penetapan tanggal di dalam kalender Masehi juga ada yang berkaitan dengan ritual-ritual mereka. Jadi berkaitan dengan hal ini, tanpa sadar kita sudah terikut dalam fitnah waktu ini, fitnah kalender Yahudi maupun Nasrani. Di Yahudi secara telat kita mengikuti bahwa Maghrib sebagai awal hari. Di kaum Nasrani kita mengikuti, ada yang menjadikan tengah malam sebagai awal hari, dan perputaran pekan itu juga kita ikuti. Dan yang paling parah di sini yang kita sebutkan tadi, fitnah waktu merusak persatuan Muslim. Ini adalah salah satunya di kalender Yahudi. Bagaimana mereka menjadikan Maghrib sebagai awal hari, dan itu yang kita ikuti. Dan kita mungkin beranggapan bahwa umat Islam juga melakukan itu semua, dan kita semua. Oh tidak. Ada perbedaan di kalangan ulama. 2 mazhab berpendapat bahwa subuh sebagai awal hari, 2 mazhab Maghrib sebagai awal hari. Begitu juga secara teritorial, negara-negara juga terbagi 2. Ada yang berpandangan bahwa subuh sebagai awal hari, dan yang kedua Maghrib sebagai awal hari, sebagai umumnya. Dan mayoritas itu adalah Maghrib. Namun apakah mayoritas itu menjadi jaminan itu kebenaran? Enggak juga. Tidak selamanya yang mayoritas itu berada pada titik kebenaran. Ya mesti. Kenapa? Karena kalau kita tanyakan dalilnya, apa dalil yang menjadikan Maghrib sebagai awal hari? Maka enggak akan kita temukan dalil yang tegas menyatakan hal ini. Apa sebenarnya yang menjadi dasar Maghrib sebagai awal hari? Tidak tahu. Dan kapan itu dimulai, kita juga nggak tahu. Bagaimana Maghrib itu sebagai awal hari bisa menjadi dasar? Bahkan seorang anggota Badan Hisab dan Ruhyat Kementerian Agama Republik Indonesia, yang juga Ketua 8 RI, yaitu Bapak Thomas Jamaluddin. Beliau juga menyebutkan bahwa memang tidak ada dalil tegas dalam Al-Quran yang menyebutkan Maghrib sebagai awal hari. Adapun yang dijadikan dasar itu adalah hadis yang menyebutkan bahwa berpuasalah kalian melihat hilal, dan berbukalah dengan melihatnya pula. Jadi hilal ini yang menjadi dasar untuk memulai hari, karena hilal dilihat setelah matahari terbenam. Padahal ini enggak kuat, dan ini malah rentetan dalil untuk menjadikan subuh sebagai awal hari. Nanti kita ini. Lalu ada juga para ulama yang menjadikan dasar bahwa surat Yasin ke-40 sebagai dasar Maghrib sebagai awal hari, yang dimana disebutkan tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Dan cukup aneh, ayat ini juga justru menjadikan
siang sebagai awal hari. Lebih tepatnya itu subuh, fajar. Jadi dalilnya tidak tegas. Ketika ada pun dalil, itu malah memperkuat subuh sebagai awal hari. Kenapa kita sebutkan bahwa hadis yang menyebutkan bahwa berpuasalah kalian dengan melihatnya dan berbukalah dengan melihatnya juga. Ini sebenarnya rentetan hadis yang menyebutkan bahwa subuh sebagai awal hari. Dan ini tidak menjadikan maghrib sebagai awal hari. Bukan karena berarti melihat hilal di waktu maghrib langsung itu menjadi dasar bahwa maghrib sebagai awal hari. Karena di hadisnya aja disebutkan bahwa berpuasalah kalian melihat hilal. Berpuasalah melihat hilal. Sementara berpuasanya itu ya besoknya kita, di waktu subuh mulai. Yaitu berbukalah ketika melihatnya. Berbukalah itu artinya di sini kita berhari raya, beridul fitri. Dan beridul fitrinya juga setelah fajar. Dan sebenarnya di Al-Quran itu juga ditegaskan bahwa di surat Al-Baqarah ayat 185 bahwa walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Ayat ini menjelaskan bahwa agar kita itu menyempurnakan waktu, menyempurnakan bilangan dan mengagungkannya. Jadi kita sempurnakan puasa, kita sempurnakan waktunya itu, kita sempurnakan waktunya malamnya itu hingga datang subuh. Karena kalau kita bicara dalil bahwa takbiran yang dilakukan pada zaman Nabi SAW dan sahabat itu di waktu pagi. Di ketika waktu Idul Fitri, Nabi itu bertakbir itu ketika mulai berangkat dari rumah sampai di lapangan. Begitu juga ketika Idul Adha, para sahabat itu juga bertakbir itu ketika mulai sholat subuh dan diakhiri di hari tasyrik di waktu asar. Ini. Dan hal ini juga ditegaskan bahwa ada di surat Al-An'am juga bahwa sempurnanya umur seorang anak manusia itu di siang hari. Makanya disebutkan siang hari itu sebagai awal hari dan tepatnya adalah subuh. Jadi apakah kita mau bertahan pada pendapat yang menjadikan maghrib sebagai awal hari? Padahal itu jelas-jelas kita menyerupai kaum Yahudi. Dan itu berkaitan dengan ibadah. Dalam hal ini kita kenal seperti perbuatan bertasyabuh. Dan ini juga tidak hanya hal itu. Fitnah waktu ini juga menghalangi persatuan kalender umat Islam. Kita ketahui bahwa umat Islam sampai saat ini belum dapat menyatukan kalendernya, ibadahnya, puasa, hari Idul Fitrinya. Alhamdulillah dalam beberapa tahun ini kita sering bersama dalam memulai puasa Lebaran. Tapi ini tidak berlangsung lama karena menurut para ilmuwan di tahun 2023 ini mulai lagi nanti. Mulai ada ria-ria perbedaan. Ini yang seharusnya kita hindari. Menghindari perbuatan bertasyabuh kepada kaum Yahudi maupun Nasrani. Terlebih ini dalam berkaitan masalah ibadah. Bahkan Nabi SAW berbuka puasa itu sendiri seperti yang kita lakukan sekarang ini. Kenapa di waktu maghrib? Ya sebenarnya Nabi SAW itu mendahului daripada kebiasaan kaum Yahudi. Karena orang Yahudi itu biasa
berpuasa bukanya itu belakangan. Jadi perhitungan malam, jika malam telah di ufuk timur, siang sudah berlalu di ufuk barat, itu dah masuk, orang sudah boleh berbuka. Sementara awalnya itu enggak. Termasuk dari mana, bagaimana sahabat Bilal itu protes. Karena dalam sebuah perjalanan, ketika beliau berpuasa, ketika matahari telah tenggelam, Nabi menyebut, Bilal, turunlah, aduklah untuk kami. Lalu Bilal menjawab, wahai Rasulullah, seandainya Anda menunggu hingga masuk sore hari yang sempurna. Lalu Nabi SAW menyebutkan, turun dan aduklah untuk kami. Lalu Bilal kembali menjawab, bukankah kita masih siang hari ya Rasulullah? Lalu Nabi SAW kembali, turun dan aduklah. Lalu Bilal pun tetap karena taat pada perintah Nabi SAW, walaupun dia meyakini bahwa hari itu masih siang dan malamnya belum sempurna, dia turun mengaduknya, menyiapkan minuman untuk Nabi SAW. Lalu ketika Nabi SAW itu setelah minum, beliau bersabda, apabila kalian melihat malam telah datang dari sini, maka orang-orang telah boleh berbuka. Ini untuk apa? Ini untuk menyelisihi kaum Yahudi yang mereka biasa berbuka itu setelah sempurna malam itu. Seharusnya perilaku perbuatan Nabi untuk menghindari perbuatan yang sama seperti kaum Yahudi ini yang harus kita ikuti. Karena dosa bertasabuh ini juga termasuk dosa besar. Kalau kita lihat daripada kitab-kitab, termasuk dosa yang besar. Dan kenapa juga kita mesti bertahan menjadikan maghrib sebagai awal hari? Jika memang subuh sebagai awal hari, fajar sebagai awal hari, itu didukung dalil yang cukup banyak. Cukup banyak. Dan ini udah kita bahas di dalam buku Masjidil Haram Masjidil Haram menyatukan kalender Islam dunia. Silahkan bisa di-download gratis di web Hikmah 313. Mungkin bisa juga ketik aja di Google, insya Allah muncul dan bisa di-download langsung. Jadi cukup banyak dalil-dalil. Dan di video sebelumnya juga ini udah kita bahas. Di antaranya itu adalah sholat wusta. Sholat wusta ini menegaskan bahwa subuh itu awal hari. Karena sholat wusta itu adalah sholat pertengahan. Sholat pertengahan itu adalah sholat asar. Dan memang ada perbedaan di hadis maupun di ulama yang menyebutkan sholat wusta itu sholat apa. Ada yang menyebutkan sholat subuh, ada yang sholat zuhur, ada yang sholat asar. Ini sudah kita rangkum di sini semua, bahwa kedudukan sholat wusta itu adalah sholat asar, menegaskan subuh sebagai awal hari. Begitu juga dalil takbiran tadi yang kita sebutkan, bahwa ketika takbiran mau Idul Fitri, ya Nabi SAW itu memulainya di pagi hari. Kalau Idul Fitri itu ketika mau berangkat dari rumah sampai ke Tanah Lapang, ketika Idul Adha itu ketika selesai sholat subuh. Begitu juga Nabi SAW menyebutkan maghrib itu termasuk sholat witir siang. Dan termasuk tadi yang berbuka puasa tadi, Bilal itu menyebutkan bahwa bukankah ini masih siang ya Rasulullah? Karena memang di sananya malam timur, di sana siang itu masih nampak. Dan kita perhatikan juga secara faktanya ya. Ketika kita mau sholat maghrib, coba perhatikan langit, masih terang. Dalam beberapa waktu mungkin ada perbedaan, tapi secara umum ketika kita mau berangkat maghrib itu masih terang.
Dan banyak lagi dalil seperti dalil keutamaan bagaimana meninggal di hari Jumat. Beda dengan keutamaan ketika malam Jumat. Disebutkan terpisah keutamaan meninggal di hari Jumat dengan malam Jumat. Kenapa mesti dibedakan? Jika memang sama antara malam Jumat dengan hari Jumat, tentu tidak dipisahkan waktunya. Toh keutamaannya sama. Meninggal di hari Jumat. Coba bisa dicek di bahasan kita sebelumnya. Jadi bebas orang yang meninggal di hari Jumat dan malam Jumat itu akan terbebas dari siksa kubur. Kenapa mesti dibedakan hari Jumat dan malam Jumat? Padahal kalau dia yang menjadikan maghrib sebagai awal hari, tentu ini waktu yang sama. Waktu yang sama. Jadi hadis ini menegaskan bahwa ada perbedaan hari antara malam Jumat dengan hari Jumat. Karena hari itu dimulai dari pagi, yaitu dari subuh sampai terbit fajar selanjutnya. Sedangkan maghrib itu adalah akhir siang. Makanya disebut tadi sholat maghrib itu sholat witirnya siang. Begitu juga perbedaan membaca surat Al-Kahfi antara malam Jumat dengan hari Jumat. Berbeda. Bagaimana keutamaan sholat sunnah fajar? Sholat sunnah fajar 2 rakaat yang keutamaannya itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lebih baik dari dunia dan seisinya. Itu termasuk adalah sholat sunnah yang di depan. Artinya ini menegaskan bahwa sholat sunnah fajar itu adalah di depan dan ia adalah awal daripada hari. Termasuk dalil Al-Quran yang menyebutkan bahwa kesempurnaan hari, kesempurnaan umur, pergantian umur itu terjadi di siang, bukan di malam. Jadi kalau kita pergantian umur, nggak perlu nunggu jam 12 malam, pukul 24 bangunin, godain kawan-kawannya, woi selamat ulang tahun. Enggak. Dalam Islam itu pergantian tahun, pergantian umur, sempurnanya umur ketika bangun pagi, ketika bangun siang. Kapan itu? Ya subuh. Karena di situ pergantian hari. Dan cukup banyak dalil-dalil yang mau kita bahas. Kalau mau kita bongkar dan kita bahas, nggak kurang, cukup banyak. Namun ini yang jadi pertanyaan kepada kita. Kenapa kita masih tetap bertahan menjadikan maghrib sebagai awal hari? Kalau memang bisa subuh sebagai awal hari dengan didukung oleh dalil-dalil, dan itu juga dalam buku ini sudah kita bahas, ini bisa mempersatukan kalender umat Islam, bisa mempersatukan ibadah umat Islam dari mulai ujung timur sampai ujung barat. Jadi Masjidil Haram itu mutlak jadi pemersatu. Karena memang Masjidil Haram itu pusat manusia. Jadi banyak rentetannya nih yang bisa kita bahas. Jadi di dalam buku ini juga sebagai bahasannya bahwa untuk ibadah secara faktualnya bahwa subuh sebagai awal hari. Dan jamnya untuk administrasi kita bisa juga bentuk jam kita sendiri. Bagaimana itu? Kita jadikan jam kita, jam umat Islam itu lebih cepat daripada jam standar dunia sekarang. Berapa lama lebih cepatnya? 1 jam atau 2 jam? Silahkan, para ilmuwan bisa menelitinya lebih lanjut. Kenapa 1 jam, 2 jam? Ini berdasarkan di mana lokasi bumi yang waktu subuhnya paling cepat, itu kita ambil jadikan standar sebagai untuk jam pertamanya. Kalau menurut pandangan awam kami dalam buku kami sebutkan ini di daerah Eropa. Jadi perkiraannya itu 1 jam atau 2 jam setelah pukul 24. Jadi jam kita itu lebih cepat 1 atau 2 jam. Serah. Mungkin juga bisa lebih cepat yang lain. Itu kami kembalikan kepada para ilmuwan kita. Namun yang pasti kita menjadikan Masjidil Haram itu sebagai patokannya, sebagai matlaknya. Jadi
mau pakai, kalau kita menggunakan kalender, kalau kita mau ruhyat, kalau kita mau memulai misal puasa, lebaran, cukup kita jadikan Masjidil Haram, cukup menjadikan patokan kita itu perhitungan Masjidil Haram, ruhyat Masjidil Haram. Insya Allah akan dapat bersatu. Mau apapun metodenya, mau pakai ruhyat, mau pakai imkanu ruhyat, mau pakai hisab, insya Allah akan dapat bersatu jika kita menggunakan subuh sebagai awal hari dan menjadikan Masjidil Haram sebagai pusatnya. Dan ini yang kita tanpa sadari bahwa kita masing-masing berpencar saat ini. Masing-masing menetapkan masing-masing ruhyatnya, masing-masing menetapkan hisabnya sesuai dengan tempatnya masing-masing. Dan ini saatnya kita kembali ke Ka'bah, kembali ke Masjidil Haram sebagai pemersatu kita. Lalu ada juga kadang dalam beberapa pertanyaan, berarti orang-orang terdahulu juga banyak meninggalkan ini. Sebenarnya penafsiran hal ini terjadi karena memang kecanggihan era teknologi sekarang ini. Bagaimana yang dari ujung timur, bagaimana orang yang di Papua, bagaimana orang yang di Tokelau, di daerah ujung timur sana, di mana yang di ujung barat, di Alaska, itu dengan kondisi teknologi sekarang, ketika di Masjidil Haram menetapkan, itu bisa langsung teng, detik itu juga bisa didengar oleh orang di Tokelau sana, di ujung timur, sehingga orang bisa langsung memulai puasanya. Kalau dulu enggak. Jadi itu tadi, penafsiran di kita Islam itu sesuai dengan perkembangan zamannya. Pada zaman dahulu ketika informasi itu sulit, mungkin terbatas, dan kita ya ruhyat sesuai daerah kita masing-masing, karena itu yang masih bisa mempersatukan. Tapi ketika informasi dan teknologi sekarang udah berkembang, 1 detik di sini sama dengan detik di sana, tentu penafsiran juga bisa berbeda, dan ini bisa menjadi mempersatukan. Ini saatnya kita untuk berubah, saatnya kita untuk kembali ke dalil, kembali ke Al-Quran dan Sunnah, kembali menjadikan Masjidil Haram sebagai pusat kita, pusat manusia. Tinggalkan keyakinan bahwa maghrib sebagai awal hari itu lebih menyelamatkan kita dan dapat mempersatukan umat Islam. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita dan bagi persatuan umat Islam, terutama masalah waktu, dan menyelamatkan kita dari dosa bertasyabuh. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun, karena adapun yang salah itu datangnya dari pribadi saya yang dhaif, kebenaran itu datangnya dari Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.